Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Runayanti, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, kabar baik tentunya. Iya. Maaf ini Bu Armina mengganggu waktu tak sebentar. Iya, tidak apa-apa Ibu. Iya. Sebagaimana sebelumnya saya sudah sampaikan ke Ibu Harmina bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama itu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, yang kita jalani sekarang ini adalah pra-observasi. Jadi ini tujuannya supaya nanti pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar dan baik, Ibu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ke Ibu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan. Boleh ya Bu ya, saya bertanya ya? Boleh Bu. Boleh saja. Oke Ibu Harmina, jadi nanti akan dilaksanakan di hari Selasa ya? Iya Bu. Iya. Materi apa itu Bu yang akan Ibu sampaikan? Nanti materinya itu tentang struktur teks, laporan hasil observasi. Jadi Ibu akan belajar mengenai struktur teks, laporan hasil observasi ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajarannya nanti apa itu? Tujuan pembelajaran Ya. nanti itu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi dan dapat menjelaskannya baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi Ibu nanti tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan ya Bu. Iya. Dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di kelas nanti, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari anak-anak? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Nanti akan dikembangkan bahwa siswa itu mampu memahami teks, struktur teks. Yang kedua, mereka bisa mencatat informasi yang penting terkait materi tersebut. Yang lebih penting lagi bekerja sama. Jadi mereka atau siswa bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Jadi nanti akan ada pembentukan kelompok ya Bu? Iya, ada. Kemudian pengembangannya mereka bisa memahami struktur teks laporan ya? Iya. Itu kemudian jadi saya rasa ini luar biasa sekali Bu Armina yang akan Ibu lakukan di kelas. Saya penasaran ini dengan apa yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi walaupun kemarin diskusi kita hanya singkat saja, namun Ibu sudah siap sekali dengan proses pembelajarannya nanti. Kemudian strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Jadi nanti itu strategi yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Diferensiasinya dalam bentuk yang seperti apa nih Bu? Kalau boleh saya tahu. Nanti ini saya akan mengambil berdiferensiasi melalui konten. Semacam LKPD. Saya akan membagikan LKPD. Jadi diberikan bahan bacaan dalam LKPD ya Bu. Kira-kira ada tidak yang ingin ditambahkan atau mungkin ada kendala terhadap proses pembelajaran yang Ibu alami selama ini? Kendalanya itu kalau misalnya ada siswa yang kurang lancar membaca. Nah, di sini kita sebagai guru itu punya kendala yaitu dari segi pemberian tugas. Dan di mana siswa itu kalau misalnya disuruh membaca lantas tidak lancar membaca. Nah,
di sini pasti ada, dia membutuhkan beberapa waktu, butuh banyak waktu. Ya. Jadi kendalanya di siswa yang kurang lancar membaca, sehingga biasa waktu untuk Iya, waktu yang mengajar ini, dibutuhkan itu tidak, molor ya. iya, iya. Waktunya tidak tepat. Iya, tidak tepat. Jadi ada beberapa siswa, berapa orang ini siswa tak yang tidak lancar? Satu orang saja. Jadi ada satu orang siswa tak yang tidak lancar membaca, sehingga kadang waktu yang digunakan untuk mengajar molor ya Bu. Iya, iya. Kira-kira apa rencananya Ibu supaya waktunya nanti lagi tidak molor lagi? Rencananya itu saya akan memberikan pembatasan waktu. Iya. Pembatasan Iya, waktu. misalnya saya memberikan waktu 10 atau kali 15 sampai 20 menit dalam tiap kelompok Oh iya. dalam mengerjakan tugas. Iya, Iya. jadi nanti ada durasi waktunya. Ada durasi waktu ketika mengerjakan tugas. Tapi ini yang satu orang ini saya akan berikan bebas waktu. Maksudnya saya akan pisahkan dengan siswa-siswa yang lain. Misalnya saya memberikan tugas yang lain, tetapi tetap sama teksnya, tetapi saya akan memberikan tugas membaca dulu. Oh iya. Jadi untuk meminimalisir ini, tugas untuk satu orang siswa ini diberikan tugas yang berbeda ya? Tugas yang berbeda dengan teman yang lain. Kemudian sementara siswa yang aktif atau sudah lancar membaca diberikan batasan waktu dalam mengerjakan LKPD. Begitu ya Bu. Kemudian kira-kira kapan ini komitmennya ini? Kapan mau dilaksanakan? Ya, nanti saya akan laksanakan pembelajaran seperti ini minggu depan. Oh, minggu depannya ya. Lebih cepat lebih baik ya Bu. Iya, lebih cepat lebih baik. Jadi luar biasa sekali Bu Armina sudah mau berkomitmen dengan apa yang Ibu tuangkan di RPP-nya. Kemudian dari percakapan hari ini itu menjadi pembelajaran buat saya. Jadi sama-sama belajar. Jangan bilang saya mengguru ya Bu Armina. Iya. Seperti itu. Kita sama-sama belajar. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya Bu Armina. Semoga nanti pada saat proses pembelajaran Ibu Armina bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP-nya dan tidak molor lagi waktunya, dan sukses terus ke depannya Bu Armina. Terima kasih banyak Ibu. Saya Hili Bu Armina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semuanya baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Arham, Naila, Arham dan Naila. Kenapa Arham? Sakit. Kalau Naila? Izin. Ada lagi yang Alfa hari ini? Tidak. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, kita ice breathing dulu ya. Coba rentangkan tangan ke depan. Dua-duanya direntangkan. Ismawati direntangkan tangannya ke atas Ismawati. Naik ya. Iya, dilemas-lemaskan. Ya, ditutup, buka, tutup, dikatuk-katuk. Tutup, buka, tutup. Sekitar 1 menit lah. Iya, dikasih rentang. Iya. Sudah lemas? Sudah.
minggu lalu? Tentang? Iya, mengidentifikasi data dalam teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini masih menyangkut tentang teks laporan hasil observasi, tetapi kita lanjut di mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk di sini, adakah yang tahu itu struktur? Pernah belajar struktur? Pernah. Struktur apa? Tumbuh? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Ataukah struktur hewan? Nah, di dalam tes laporan hasil observasi ini juga mempunyai struktur. Baik, mari kita membaca dulu di halaman 18. Di sana ada mengenai struktur tes laporan hasil observasi. Sudah dibuka semua? Di sana ada mengenai struktur tes laporan hasil observasi. Silakan dibaca selama 2 menit tentang tes laporan hasil observasi tersebut. Ya, waktunya habis ya. Iya. Tadi setelah membaca tentang struktur tes, apa yang kalian dapatkan? Ada berapa struktur tes? 3. Yang menurut Anderson ada 3. Yang pertama itu apa? Definisi umum. Iya, definisi umum atau ya, pembukanya. Jadi ada buka dimanya, ya. Terus ada Deskripsi ya, deskripsi bagian atau Isi. isi teks tersebut. Terus yang ketiga ada simpulan atau penutup. atau bisa dikenal juga dengan rangkuman. Jadi simpulan, rangkuman atau penutup. Nah, dari 3 struktur tes ini coba kita mengidentifikasi. Buka halaman 3. Di sini ada sebuah tes laporan hasil observasi. Di sini ada tes laporan yang berjudul penumpang bus kota. Marilah kita mengidentifikasi struktur tes laporan ini, ya. Sebelum saya bagikan lembar jawabannya sebentar. Nah, di sini ada berapa paragraf? Ada 3. Jadi ada kalau misalnya kita mengidentifikasi definisi umum itu, kita harus berpatokan pada paragraf pertama karena dia adalah pembuka. Nah, kita harus berpatokan pada definisi umum atau pembukanya. Jadi dia berada pada paragraf pertama. Yang manakah di sini yang termasuk definisi umum di paragraf 1? Satu orang angkat tangan baru berbicara. Saya, Bu. Angkat tangan baru berbicara. Baru disampaikan apa? Ya, silakan Pausan. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju ke tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam kota
Nah, begini ya. Begini, bus kota. Ini berada pada paragraf pertama. Tapi tidak semua yang berada di paragraf pertama itu diambil bahwa itu definisi umum. Yang dikatakan definisi umum itu bagian awal teks yang berisi pengenalan, ya, untuk diperkenalkan. Pengenalan dari objek yang mau diamati. Jadi hanya beberapa saja yang diambil atau yang termasuk definisi umum. Nah, contohnya bus kota. Bus kota ini sampai tempat tujuannya saja, karena itu yang termasuk pengenalan objek yang mau diamati. Oke. Terus isinya di sini tentang objek yang diamati. Kita lihat judulnya bus kota, penumpang bus kota, berarti yang mau diamati adalah penumpangnya, ya, penumpangnya, bukan busnya, tapi penumpangnya. Jadi yang manakah kira-kira yang termasuk bagian deskripsi di dalam tes ini? Buka halaman 19, coba. Yang mana? Siapa yang bisa angkat tangan? Reski bisa? Bisa? Ya, silakan. Seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan truk yang disandarkan pada kursi. Iya, itu adalah deskripsi bagian. Jadi penumpangnya yang diamati itu diungkapkan atau itu termasuk deskripsi bagian, karena bisa dipertanggungjawab, ada pertanggungjawaban keberadaannya karena sudah ada di dalam tes tersebut. Seakan-akan kita melihat, meraba, ya, mendengarkan, merasakan bahwa kita ada di dalam bus tersebut. Ya, lanjut penutup atau simpulan. Jadi simpulan itu berada pada paragraf yang terakhir. Siapa yang bisa? Silakan. Penumpang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar jawaban struktur tes sepeda motor Indonesia. Pembuka, definisi umum. Saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Isi deskripsi bagian Jangan terlalu.
bisnis odol. Mereka bergabung dengan mitra perusahaan yang mengelola aplikasi odol. Keberadaan odol tersebut diminati karena tidak hanya menjalankan jasa transportasi antar jemput penumpang, tetapi juga melayani pesanan makanan antar jemput barang berbelanja dan lain-lain. Itulah hasil diskusi kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bermacam-macam. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Bodi karena sudah berani tampil di depan. Ya, yang selama ini tidak berani, hari ini sudah berani tampil di depan. Oke. Tadi sudah dikatakan oleh itu adalah objek yang diamati, ya, tentang sepeda motor. Kita lanjut di paragraf 3. Siapa yang ambil di paragraf 3? Ya, silakan kelompok 1 apa? Ya, silakan. Iya, jadi harganya terjangkau. Yang diamati sepeda motor dengan harga yang terjangkau. Paragraf 3 tentang apa di paragraf 3? Masih harganya yang terjangkau karena dia hemat. Ya, hemat. Terus paragraf 4 tadi, paragraf 5 itu tadi kalian ambil sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Jadi sepeda motor itu yang boleh mengendarai adalah 17 ke atas, 17 ke bawah. Jadi kalian belum wajib mengendarai sepeda motor, ya, karena kalian termasuk pengendara ilegal karena belum mempunyai SIM. Jadi hati-hati saat mengendarai sepeda motor. Oke, lanjut. Penutup atau simpulan. Di sini saya beritahu tadi bahwa simpulannya ada 2. Tadi kelompok 2 yang benar dan ada juga kelompok 1 yang benar. Coba dibacakan kelompok 2 jawabannya. Selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online odol. Iya, ini adalah simpulan. Karena selain pribadi, dia adalah kendaraan yang umum atau publik. Sepeda motor itu selain pribadi juga dikatakan transportasi umum. Itu satu simpulannya. Terus kelompok 1 dibacakan jawabannya. Iya, manfaat ojol itu, ya, manfaatnya yaitu melayani pesanan makanan, antar jemput barang, berbelanja dan lain-lain. Ada yang benar semua, angkat tangan. 1 salah, 2 salah, 1 salah, kelompok 3. Iya, jadi diperbaiki ya. Jadi semuanya sudah bagus. Kalian sudah mengerti bahwa struktur tes sepeda motor di Indonesia ini. Jadi ingat bahwa definisi
Siap. 1. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harmina, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Baik Bu Harmina, jadi percakapan kita kali ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kita yang sebelumnya, yaitu kegiatan praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan kegiatan kali ini kita adalah kegiatan pasca observasi. Dan kegiatan kali ini kita didampingi oleh ibu pengajar praktik kita, yaitu Ibu Rosmawati Syam, yang merupakan salah satu pengajar praktik di CGT Angkatan 10 ini. Baik Bu Harmina, jadi dari pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang Ibu Harmina harapkan? Iya, saya mengharapkan pada pertemuan ini saya bisa melihat dan merefleksikan diri apa-apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran tempo hari. Jadi Ibu ingin mengetahui apa yang Ibu ingin perbaiki di pertemuan observasi sebelumnya ya. Kira-kira dari kegiatan yang Ibu lakukan kemarin itu, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan observasi di kelas? Oh iya Bu, kan rencana pertama itu tentang manajemen waktu. Jadi yang ingin saya perbaiki itu tentang durasi waktunya. Tapi alhamdulillah pada pembelajaran minggu lalu tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Jadi anak-anak bisa bekerja sama dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Jadi yang kemarin yang ingin Ibu perbaiki yang mengenai durasi waktunya Iya. ya Bu. Dan alhamdulillah kemarin juga saya lihat di kelas Ibu Harmina sudah melakukan atau sudah penerapan waktu itu sudah berjalan dengan bagus, dan Ibu Harmina juga sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi kegiatan kemarin Ibu Harmina ingin memanfaatkan waktu dengan baik ya, yang biasanya molor. Kemudian di kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan alhamdulillah sudah berjalan bagus ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya kemarin Ibu bisa diulang tujuan pembelajarannya? Iya. Tujuan pembelajaran kemarin itu tentang mengidentifikasi struktur tes laporan hasil observasi. Nah, di mana di situ ada 3 strukturnya, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, terus dalam pembelajaran berlangsung itu saya melakukan diskusi kelas dan saya membagikan RKPD. Jadi kegiatannya kemarin Ibu sudah tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah tercapai, yaitu mengidentifikasi struktur teks ya Bu ya. Kemudian kegiatan yang Ibu lakukan, Ibu membagikan LKPD, kemudian memberikan bahan bacaan. Iya, ada media. Iya. Berkaitan dengan rencana Ibu selanjutnya, kira-kira supaya lebih mempermantap kegiatan Ibu di kelas, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Iya, rencananya itu karena pembelajaran kemarin sudah berjalan lancar, tapi masih ada yang kurang menurut saya, itu tentang KSE ya. Ya, itu yang saya mau tingkatkan tentang kompetensi sosial emosi. Oke, jadi kemarin Ibu Harmina sudah mempersiapkan RPP-nya, kemudian saya kira di dalam RPP itu harus sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Bu Harmina, dari KSE apa yang akan kita kembangkan dari peserta didik.
kira-kira kemarin KSE apa yang Ibu kembangkan, seperti apa itu KSE-nya? Iya, menurut saya kemarin itu anak-anak itu belum aktif betul, karena masih ada sebagian yang tidak aktif, ada yang bermain, dan ada pula yang terlalu overaktif. Oh, Iya, iya, karena dia yang menguasai diskusi tersebut. Begitu. Jadi itu yang saya mau ubah ke depannya, bagaimana supaya KSE ini berjalan dengan baik, dan maksudnya pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira kalau dari melihat tadi, kalau KSE yang Ibu ingin kembangkan yaitu supaya anak-anak tidak ada lagi yang bermain-main, tidak ada lagi yang memonopoli dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Kira-kira apa yang rencana yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi hal ini? Iya, rencananya nanti itu saya akan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan KSE, apakah itu di internet ataupun di sumber-sumber yang lain. Begitu juga dengan dari Ibu, saya tahu ada dari siap-siap Ibu. Bu Harmina. Siap Bu Harmina ya. Jadi Ibu akan belajar lagi di internet mengenai KSE ya. Kemudian ya insya Allah kami akan memfasilitasi Ibu belajar mengenai KSE ini. Luar biasa sekali Bu Harmina, harapannya Ibu Harmina, mudah-mudahan Ibu Harmina bisa terus mengembangkan KSE di kelas, kemudian Ibu Harmina bisa belajar lebih giat lagi mengenai KSE ini. Kira-kira apa kesimpulannya Ibu Harmina mengenai perbincangan kita kali ini? Ya, semoga dengan adanya perbincangan atau diskusi kecil ini saya bisa lebih wow gitu. Wow nanti saat pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan Lebih lagi dari sebelumnya. Mantap. Ya, mudah-mudahan Bu Harmina Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih keren lagi. Sukses terus Bu Harmina ke depannya. Saya tidak sabar menunggu aksinya Ibu Harmina ke depan. Saya akhiri perbincangan kita Ibu Harmina. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu.